Rousseau, dan seterusnya. Pemikiran-pemikiran mereka ini akan memberikan pemahaman pada kita di pertemuan selanjutnya tentang apa itu politik, termasuk dalam konteks bagaimana relasi antara negara dengan warga negara. Apakah negara menjadi otoriter atau kuat dalam menghadapi warga negara, atau cenderung minimal? Artinya negara tidak boleh terlampau kuat. Negara harus berani dikritik. Negara di sini bukanlah pengertian negara yang banyak kita kaji sebelumnya ya, atau mungkin Anda pernah dengar syarat-syarat negara. Tentu ada pemerintah, masyarakat, dan wilayah. Tapi negara di sini adalah aktornya. Jadi aktornya adalah orang-orang yang menjadi penyelenggara negara, baik di eksekutif, legislatif, maupun di yudikatif. Sehingga pengertian-pengertian tentang kebaikan politik itu mewarnai pengertian politik yang pertama ini. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu pengertian politik ini, yang pertama, yang kedua, politik berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Kalau tadi tentang filsafatnya ya, yang mewujud pada kemaslahatan bersama, sedangkan pengertian yang kedua, politik berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Nah, konsep ini seringkali dikaji dengan pendekatan sistem atau kelembagaan atau perspektif institusionalisme. Ya, jadi berbasis pada kelembagaan, cenderung pada politik formal ini. Misalnya, struktur, model, sistem negara yang memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Kalau di Indonesia contohnya adalah negara kesatuan dalam bentuk negara republik. Kemudian ada yang namanya pembagian kekuasaan, dispersion of power, bukan separation of power. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Kemudian ditambah lagi lembaga sampiran negara, yaitu lembaga-lembaga yang memiliki tugas khusus untuk mengelola negara, tapi sifatnya khusus. Dia merupakan irisan dari eksekutif dan juga bisa dari irisan legislatif. Misalnya seperti KPU, khusus menyelenggarakan pemilu, Bawaslu, pengawasan, Komnas HAM tentang hak asasi manusia, ya, dan seterusnya. Masuk yang baru-baru ini, yang sedang ramai itu ya, KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Itu masuk dalam struktur State Auxiliary Institution, lembaga sampiran negara. Kemudian dari sisi pengelolaan kekuasaan seperti konsep pembagian seperti desentralisasi antara sentralisasi kemudian desentralisasi, jadi berbasis pada hubungan antara pusat dan daerah. Jadi dalam negara kesatuan ada konsep sentralisasi, konsepnya sentral, terpusat pada pusat. Kemudian desentralisasi, yang semula terpusat kemudian dilembagakan, didelegasikan kewenangannya kepada daerah. Dan otonomi daerah, jadi daerah memiliki otonom, bentuk yang otonom. Kemudian ada tugas pembantuan, relasi yang sangat langsung antara pusat dengan daerah, dan seterusnya. Kalau di negara lain ada bentuk negara federal, jadi bagaimana federalisme, pusat sebagai pemerintah federal, kemudian daerah sebagai negara bagian. Keduanya memiliki struktur yang bisa saja mirip atau bahkan berbeda. Bahkan hukumnya juga bisa berbeda. Misalnya di Amerika Serikat, satu negara bagian A bisa saja memiliki hukum yang berbeda dengan negara bagian yang lain. Negara bagian A, misalnya Ohio, melegalkan kepemilikan senjata api bagi pribadi sipil. Tapi negara bagian yang lain belum tentu. Bahkan ada yang tidak membolehkan. Perbedaan-perbedaan ini karena ada semacam mirip otonom, namun ada yang mengatakan kemerdekaan. Tapi intinya adalah kewenangan, kata kuncinya ya, kewenangan setiap negara bagian. Kenapa bisa demikian? Kenapa ada perbedaan yang cukup mendasar? Kita akan diskusikan ya dalam waktu. Poinnya adalah politik dalam pengertian kedua itu berkaitan erat dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Sistem juga. Jadi pendekatan
pendekatan sistem. Jadi sistem politik suatu negara. Apakah republik, apakah federal, apakah negara kesatuan, apakah negara monarki konstitusional, apakah demokratis, asosiasional demokrasi atau demokrasi konstitusional. Banyak sekali, ya. Itu adalah sistem, tergantung pilihan. Dan setiap negara memiliki pilihan sistem politik yang berbeda-beda. Indonesia tentu ada perbedaan dengan negara lain dalam hal sistem politik, walaupun tetap ada titik temunya. Tapi poinnya adalah ada hal-hal yang membedakan antar negara sebagai pilihan politik dari pendiri-pendiri negara. Yang penggunaan kekuasaan untuk memonopoli penyelenggara negara dan pemerintahan. Jadi politik berkaitan erat dengan tugas pokok dari penyelenggara negara. Jadi tugasnya dari eksekutif apa, turun masuk eksekutif, ada lembaga kepresidenan, kemudian ada eksekutif tingkat pusat, di tingkat daerah, kemudian ada lembaga-lembaga kementerian A, misalnya Kementerian Dalam Negeri, berbeda tugasnya dengan Kementerian Perhubungan, gitu. Eksekutif itu legislatif, ada fungsi legislatif, misalnya ada fungsi dasar dari legislatif. Ada yang tahu fungsi dasar dari lembaga legislatif? Merancang undang-undang, Pak. Silakan. Merancang undang-undang, membuat UUD. Oh ya. Membuat undang-undang pemerintahan, Pak. Membuat UUD. Oke, mengawasi, kemudian mengajukan rancangan UUD, Pak. Mengajukan rancangan UUD. Baik, sebenarnya fungsi legislatif itu ada tergantung legislatifnya. Apakah dalam konteks legislatif MPR di Indonesia, ataukah DPR atau DPRD, atau DPD. Kalau DPR itu bukanlah undang-undang dasar, tapi undang-undang, rancangan undang-undang. Ya, sehingga di titik ini 3 fungsi dari lembaga legislatif itu secara umum adalah fungsi pengawasan, jadi mengawasi eksekutif. Kemudian fungsi legislasi, yaitu membuat dan mengesahkan undang-undang dari RU menjadi UU. Walaupun itu inisiatifnya eksekutif, tapi kemudian nanti DPR diajukan pada DPR, atau inisiatifnya DPR dibahas dengan eksekutif. Intinya adalah yang mengetok palu itu adalah legislatif. Jadi membuat dan mengesahkan undang-undang, RUU menjadi UU. Kemudian yang terakhir fungsi budgeting, yaitu anggaran. Jadi semua anggaran eksekutif itu harus dibicarakan dan disahkan di legislatif, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sehingga misalnya eksekutif mengajukan anggaran sekian untuk vaksinasi, itu izin ke DPR RI. Kalau DPR RI membolehkan, maka bisa dijadikan semacam anggaran. Atau menaikkan anggaran pendidikan dari 20% menjadi 25% misalnya. Itu bisa, tapi harus dengan kesepakatan dengan legislatif. Di daerah juga begitu. Misalnya pemerintah Kota Semarang menginginkan ada penghijauan di sepanjang Gunung Pati, Kota Semarang misalnya. Dan untuk mencegah longsor, maka diajukan anggaran itu kepada legislatif, anggota dewan, pada DPRD Kota Semarang. Kalau misalnya DPRD menyetujui, maka dikeluarkanlah dana yang diinginkan oleh eksekutif. Nah, di titik inilah yang kemudian banyak sekali terjadi yang namanya suap, ya, atau money politics. Kenapa? Karena ada semacam upaya supaya melicinkan agar legislatif menerima usulan dari eksekutif. Banyak kan kasus yang di oknum-oknum kepala daerah itu ya, yang Kota Semarang pernah ya jadi kepala daerah aktif kemudian ditangkap karena dianggap menyuap legislatif. Oke, selanjutnya adalah penggunaan paksaan dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Sekarang begini, misalnya jadi hanya negara yang memiliki kekuasaan paksaan untuk memaksa warga negara supaya melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan negara. Contohnya,
pemerintah kemudian menetapkan ada wajib belajar selama berapa tahun ya wajib belajar? 9 tahun. 9 tahun. 12 tahun. 9 tahun. 12 tahun, Pak. 12, Pak. 12 sekarang. 12 tahun. Nah, apakah bisa ditawar? Tidak usah 12 tahun, cukup 3 tahun saja. Tidak bisa ya. Sebab itu yang dimaksud dengan paksaan. Jadi negara dianggap memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kemudian diwujudkan oleh pemerintah menjadi wajib belajar 12 tahun. Kemudian misalnya tentang upacara 17 bagi ASN, kemudian dilarang korupsi dan sebagainya. Itu adalah upaya-upaya paksaan yang dilakukan oleh negara. Apakah misalnya ormas bisa memaksa warga negara untuk ikut belajar 12 tahun? Tidak bisa ormas, hanya negara yang bisa. Atau menegakkan aturan di PPKM misalnya contohnya ya, PPKM. Negara memaksa orang untuk tidak berjualan sampai pada batas waktu tertentu. Dilarang berkerumun. Jika tidak, maka ada sanksinya. Itu negara. Ormas tidak boleh. Ada pertanyaan sampai sini terkait dengan pengertian politik? Belum. Berarti ini ada kaitannya dengan hukum dong, Pak? Karena hukum juga mengikat warga negaranya kan, Pak? Ya, pertanyaannya bagaimana? Jadi ini ada kaitannya dengan ilmu hukum juga ya, Pak? Karena hukum ini kan juga bersifat mengikat warga. Iya. Jadi benar, Mas. Jadi politik itu berkaitan erat dengan ilmu yang lain. Ada ilmu hukum, ada ilmu administrasi publik, administrasi negara, ada ilmu ekonomi, dan sebagainya. Ya. Nah, di titik ini nanti Anda akan belajar pengantar ilmu hukum. Kenapa? Padahal bukan mahasiswa hukum. Sebab politik ada hubungannya dengan hukum. Terutama berkaitan erat dengan yang namanya politik administrasi negara dan juga politik hukum tata negara. Jadi hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Begitu ya, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, selanjutnya ini ya terkait dengan penggunaan paksaan. Ada lagi satu lagi mungkin pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan yang ketiga. Di titik ini, di pengertian yang ketiga, politik berkaitan dengan segala hal kegiatan yang diarahkan untuk mencari atau mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan. Ya, dalam konteks masyarakatan itu bukan negara tadi ya, tapi kemasyarakatan. Jadi pada individu. Konsep ini memandang dinamika, sehingga pada konsep ini bukan negara dan pemerintahan, tapi dinamika kekuasaan individu. Saya kurang menuliskan kata individu di sini. Dinamika kekuasaan individu sebagai fokus utamanya. Nah, inilah di titik pengertian yang ketiga ini, politik menjadi mencair. Tidak terlalu kaku sebagaimana politik pemerintahan atau filsafat politik yang menekankan pada filsafat, pada logika, pada pendapat-pendapat orang-orang klasik zaman dulu. Tidak, tapi cenderung cair sekarang. Kenapa? Karena politik berkaitan dengan apapun, segala apapun yang dikerjakan oleh seorang untuk mendapatkan atau mencari dan mempertahankan kekuasaan. Nah, untuk memahami hal ini, setidaknya ada 5 hal yang perlu dipahami. Ya, ada influence, force, manipulation, coercion, and authority. 5 hal ini lah yang bisa kita pelajari untuk memahami bagaimana sih orang itu bisa mendapatkan kekuasaan. Oke, ini penjelasannya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah persuasi.
Influence itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar bersikap dan perilakunya secara sukarela. Oke, jadi kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Maka politik di sini pada pengertian ketiga adalah kapasitas orang untuk mempengaruhi orang lain. Kata kuncinya adalah dua. Yang pertama kemampuan atau kapasitas, yang kedua pengaruh, daya mempengaruhi orang lain untuk mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Misalnya, Anda meminta kepada ketua angkatan untuk menghubungi dosen. Supaya apa? Supaya tahu apakah dilaksanakan secara daring melalui Zoom atau melalui Elena. Kemampuan Anda untuk meyakinkan komting untuk menghubungi dosen, maka itu juga bisa menjadi bagian dari politik. Dalam dalam pengertian yang ketiga. Ya, jadi sangat cair, sangat luas. Pokoknya intinya adalah kemampuan orang untuk mempengaruhi orang lain. Kedua, first, menggunakan tekanan, membatasi kebebasan, menimbulkan efek jerak, kesakitan, dan sebagainya pada pihak lain yang melakukan sesuatu. Ini biasanya dilakukan oleh mereka-mereka yang cenderung menyukai konfrontasi. Atau bukan menyukai, tidak ada pilihan lain selain konfrontasi. Misalnya, proses pengancaman misalnya. Supaya apa? Supaya orang tidak melakukan sesuatu. Diancam, membatasi kebebasan. Itu juga bagian dari politik sebenarnya. Ya. Dan yang ketiga ada persuasi, meyakinkan. Jadi yang pertama itu adalah mempengaruhi. Kalau persuasi itu meyakinkan orang dengan argumentasi yang untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi kata kuncinya bukan hanya mempengaruhi tapi meyakinkan. Sehingga persuasi ini lebih luas lagi, bukan hanya mempengaruhi tapi juga meyakinkan. Kemudian manipulasi. Sama-sama menggunakan pengaruh, tetapi yang menarik adalah orang yang dipengaruhi tidak menyadari bahwa tingkah lakunya sebenarnya mematuhi keinginan pemegang kekuasaan. Nah, ini ya menarik ya. Ini sangat soft sekarang. Jadi soft power. Jadi politiknya bukan hard power, tapi sudah soft power. Sangat lembut, sangat halus, sampai orang seolah-olah tidak terasa untuk diminta untuk melakukan sesuatu. Kalau yang kedua tadi, masih cenderung ada semacam, mungkin komtingnya tadi masih agak terpaksa, tapi diyakinkan terus-menerus. Akhirnya mau menghubungi dosen. Nah, kalau manipulasi tidak. Jadi ini mirip seperti jebakan sebenarnya, tapi tidak selalu jebakan. Jebakan kan cenderung stigmanya negatif. Ini bagus. Misalnya, misalnya seperti di banyak kasus, ini juga bukan gendam atau hipnotis, bukan. Itu beda. Maksudnya manipulasi itu orang melakukan sesuatu supaya orang itu mau melakukan sesuatu, namun tidak membuat orang tersebut sadar bahwa dia itu sedang dipaksa. Biasanya cenderung sukarela. Mungkin pengertian mendasar adalah dosen. Misalnya sekarang dosen saya meminta Anda untuk tetap menggunakan Zoom. Itu bisa disebut sebagai manipulasi dalam arti yang bagus. Maksudnya apa? Supaya Anda memiliki kemampuan yang lebih kuat. Konsep dasarnya lebih kuat dalam memahami apa itu politik. Tanpa Anda tahu, sebenarnya apa sih yang dilakukan? Anda mikir itu, pokoknya Anda kuliah. Tapi nanti, pada pertemuan-pertemuan mendatang, pada semester-semester mendatang, Anda ternyata sudah lebih peka dalam menentukan politik, sekaligus menganalisis mana yang politik, mana yang bukan, kemudian cara memahami politik. Nah, di situ kemudian efeknya. Oh, ternyata karena pondasinya sudah kuat, sehingga Anda bisa menentukan mana yang politik, mana yang bukan. Begitu. Jadi di titik ini saya sedang berpolitik kepada Anda. Tujuannya apa? Agar Anda memiliki kemampuan yang lebih kuat, pondasinya lebih kuat dalam menentukan mana itu politik. Gitu ya. Paham ya? Jadi di mana orang dipengaruhi tidak menyadari bahwa tingkah lakunya sebenarnya mematuhi keinginan pemegang kekuasaan. Kekuasaan, saya memiliki kekuasaan, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, hal yang paling mendasar dalam politik.
walaupun bukan politik-politik yang lain. Ini masih dalam politik yang ketiga. Kemudian koersi. Jadi kekuasaan disertai ancaman, paksaan oleh seorang agar orang atau pihak yang lain berperilaku sesuai ya dengan kehendak pihak pemilik kekuasaan, termasuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kehendak yang dipengaruhi. Jadi perbedaan dengan force adalah kalau force hanya sekedar mengancam saja agar orang itu melakukan sesuatu, mengancam atau memaksa. Tetapi kalau koersi lebih hard power lagi dibanding yang force. Koersi ini cenderung sangat memaksa, walaupun orang itu tidak sepakat. Dipaksa sampai sepakat. Tidak sepakat pun dibuat bagaimana caranya agar dia melakukan sesuatu dengan sesuai yang diinginkan. Ya, banyak sekali ya contoh kasusnya, misalnya seperti penyanderaan atau apapun itu, atau mungkin ancaman-ancaman supaya orang pemerasan misalnya. Itu mirip dengan koersi. Tapi pemerasan politik, misalnya disandera, jadi si A punya kartu asnya si B, maka si B harus melakukan apapun yang dimau oleh si A, masuk mendapatkan uang, kemudian untuk mendapatkan jabatan. Kemudian otoritas di sini sering disebut sebagai kewenangan. Ya, jadi semacam batasan atau material atau basis orang dalam melakukan kerja-kerja politik kekuasaan. Tidak boleh melampaui batasan, sebab itu melampaui kewenangan. Kita akan diskusikan di slide selanjutnya pada hari ini nanti. Itu adalah pengertian yang ketiga, jadi sangat cair. Bahkan kalau kemampuan untuk mempengaruhi orang lain ya, di pengertian pertama, sampai persuasi, kemampuan meyakinkan orang lain, itu sangat cair sampai banyak orang yang tidak menyadari bahwa itu politik. Padahal menurut Foucault, tadi kan klasik ya, kalau Michael Foucault, kemudian Pierre Bourdieu, itu dari perspektif postmodernis. Dia mencoba untuk memahamkan orang bahwa politik ternyata ada di dalam lingkungan sehari-hari. Politik ada di mana-mana. Politik ada di mana-mana. Termasuk seperti ini bisa disebut sebagai politik. Selama ada relasi kuasa di dalamnya. Gitu. Ya, jadi sangat total dalam memahami politik. Relasi kuasa apa ya? Pokoknya ada relasi saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, memiliki kemampuan untuk meyakinkan dan seterusnya. Ya, itu mulai cair. Jadi ini nanti di pengertian selanjutnya disebut sebagai daily politics atau politik keseharian. Jadi Anda akan belajar itu di semester 3 ya kalau tidak salah, tentang pemikiran politik klasik dan modern. Tuh. Maka di pengertian ini ada banyak sekali kemudian melahirkan kajian-kajian postmodern. Jadi kajian politik setelah modern, bukan klasik, bukan modern, tapi setelah modern. Contohnya apa? Misalnya, Anda tahu yang namanya ini apa namanya? Komunitas punk ya, punk atau punk ya, tahu ya? Tahu Pak. Tahu. Nah, itu bisa dikaji dari politik, secara politik, terutama dari sisi misalnya tentang politik identitas, tato itu bisa dikaji secara politik. Misalnya tato di suku Dayak atau tato di suku-suku di Indonesia. Biasanya mereka menempatkan tato itu dengan motif tertentu, identitas tertentu yang menunjukkan strata sosial, jabatan, dan seterusnya. Bahkan di Bali itu ada 2 ormas yang mengidentifikasikan dirinya berdasarkan tato. Ada 2 orang besar seperti Ormas Baladika dan Laskar Bali yang menggunakan tato sebagai identitasnya. Pokoknya hati-hati kalau ada orang yang bertato ini dan itu, ya saya lupa tato, ada Trisula kalau tidak salah. Maka orang harus berhati-hati. Sebab apa? Dia sudah terkait dengan ormas. Gitu. Nah, ada kajian, penelitian, tesis tentang tato. Tato itu diteliti secara politik. Bahkan hal yang paling agak menakutkan ya, seperti waria ya, maaf ya, waria yang kita semua kalau ada orang putih itu lari ya karena takut dipegang dan sebagainya.
kecuali yang tahan ini. Misalnya Mas Wildan, Ya Pak. kalau ada waria lari ya atau bagaimana? Tak pukul Pak. Ya intinya Anda menganggap waria itu sebagai sesuatu yang tidak keluar dari kelaziman masyarakat. Nah, apakah itu ada sisi politiknya dalam waria? Ada Pak. Pasti ada kepentingan dia sebagai waria. Dan alasan dia sebagai waria apa? Oke, kepentingan dan alasan dia sebagai waria itu bisa masuk politik. Namun ketika dia dikaji dari sisi ilmiah, itu tentu sangat sulit. Sebab apa? Sebab kepentingannya saja yang diteliti. Dan ketika sudah meneliti tentang kepentingan, hanya itu saja. Nanti dangkal itu skripsinya. Soalnya hanya berbicara tentang kepentingan. Adakah hal lain yang mungkin bisa dikaji secara politik sehingga dia bisa menjadi karya ilmiah? Ya minimal skripsi. Setidaknya ada dua. Yang pertama adalah politik identitas waria. Jadi waria itu ternyata ada semacam wilayah yang mangkalnya. Nah, wilayah mangkal itu ternyata merupakan kesepakatan bersama antar waria. Tidak boleh waria anggota dari golongan lain atau dari bukan anggotanya masuk mangkal. Jika tidak akan ada semacam peperangan antar waria. Wah, peperangan ini ya. Peperangan itulah yang disebut sebagai konflik, kontestasi atas wilayah. Ada juga politik identitas. Selain politik identitas adalah tentang bagaimana gerakan politik waria. Itu bisa dikaji dalam New Social Movement. Jadi gerakan sosial politik. Jadi orang meminta diakui orientasinya. Itu Anda bisa kaji, banyak sekali penelitian tentang hal itu. Ya, ada banyak sih. Ada beberapa, tapi itu bisa merupakan sebuah upaya untuk memperkaya bahwa politik ternyata hal-hal yang sangat sederhana selama ada relasi kuasa di dalamnya itu bisa dikaji secara politik. Gitu ya, itu adalah penjelasan yang ketiga. Yang keempat, ini adalah politik dalam rangka untuk mencari dan atau mempertahankan sumber daya yang dianggap penting. Jadi kata kuncinya adalah resources, sumber daya. Pendekatan ini memandang konflik adalah akibat adanya relasi kuasa yang terjadi antara dua orang individu atau lebih dengan kepentingan yang berbeda. Nah, makanya kajian konflik dalam politik itu tidak bisa dilepaskan. Sebab ini adalah hal yang cukup sentral dikaji. Kenapa bisa begini? Sebab politik seringkali merupakan benturan kepentingan antar aktor dalam upaya mendapatkan dan atau mempertahankan kekuasaan. Nah ya, jadi benturan kepentingan antar aktor. Karena terjadi benturan kepentingan, maka orang kadang berkonflik. Contohnya konflik misalnya antara eksekutif dan legislatif, misalnya itu yang besar ya, yang kelembagaan. Yang cair mungkin tadi antara preman yang satu dengan preman yang lain gara-gara mempertahankan wilayahnya, atau bentrokan antar ormas, atau bentrokan antar politisi, misalnya antara Pak Luhut dengan beberapa menteri yang tidak menyepakati kebijakan PPKM atau penunjukan beliau sebagai koordinator, atau konflik antara Megawati dan Pak SBY ya, Bu Mega dan Pak SBY di pemilu sebelumnya, atau Pak AHY dengan Pak Muldoko untuk memperebutkan sumber daya partai yang bernama Demokrat. Ya, jadi konflik, atau juga konflik antar wilayah, konflik berbasis suku, sara, identitas, seperti di Sampit atau Poso pada saat awal-awal reformasi bergulir ya. Jadi konflik bisa berbasis identitas, tapi intinya semua berbasis pada interest atau kepentingan. Kemudian dia menjalar pada hal-hal lain yang lebih besar.
5. Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Kita bisa mengkajinya dari sisi fungsionalisme, jadi berbasis pada fungsi. Makanya politik dalam pengertian kelima sebagai kegiatan formulasi dan implementasi kebijakan publik, termasuk PKM ini. Formulasi itu adalah cara untuk upaya untuk mencari solusi atas permasalahan publik. Maka muncullah formula. Misalnya, angka COVID pada bulan Juli-Agustus itu meningkat. Juni, Juli, Agustus meningkat. Itu adalah masalah publik. Maka perlu dicari solusinya. Kebijakan publik itu adalah salah satu cara untuk mencari solusi, memecahkan permasalahan publik. Itu tujuan utama dari kebijakan publik, dari public policy. Karena itu, maka upaya untuk memecahkan masalah publik dalam hal COVID, muncullah yang namanya formula berupa PPKM. PPKM-nya dari darurat dan sebagainya, kemudian diperbaharui menjadi level-level. Nah, kemudian sudah dibuatlah desain kebijakan itu, diimplementasikan, diperpanjang terus sekitar dalam waktu 1 minggu. Evaluasi, diperpanjang, dan seterusnya. Nah, karena itu, politik dalam administrasi publik bukanlah hal yang tetap dan pasti. Maksudnya, kadang tidak jelas mana kebijakan, mana politik, mana administrasi. Misalnya PPKM, orang tidak mengatakan ini politiknya Pak Jokowi. Orang lain mengatakan, loh bukan. Ini adalah tujuan untuk menekan angka COVID. Kemudian dibuatlah data dari Kementerian Kesehatan, dari Kementerian Kemenko, Sumber Daya Manusia, dan seterusnya. Itu kan pendekatan teknokrat, pendekatan administrasi data. Seolah-olah tidak ada politiknya. Padahal tarik ulur kepentingan di dalamnya, termasuk di parlemen dan seterusnya, pasti ada. Bagaimana aktor-aktornya, siapa saja yang terlibat, ya, itu dikaji lebih dalam dari sisi kebijakan publik. Itu hal yang umum. Hal yang khusus, misalnya kebijakan publik di daerah. Bagaimana upaya pemerintah desa misalnya dalam meningkatkan pariwisata desa. Maka pemerintah desa perlu membuat yang namanya formula kebijakan. Untuk membuat formula kebijakan itu tidak mudah. Dia harus berhadapan dengan BPD, Badan Perwakilan Desa. Berhadapan dengan pengembang, dengan investor, dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian orang cenderung harus berhadapan dengan aktor lain. Satu sisi, kebijakan publik cenderung pada administratif, ada dokumen, kemudian ada hal-hal yang sifatnya teknis. Di sisi lain, dia harus berhadapan dengan orang lain yang memiliki kepentingan berbeda. Maka, administrasi dan politik seringkali bertemu, atau bahkan berbenturan, atau bahkan konflik dalam kebijakan publik. Ya, makanya nanti akan ada mata kuliah politik kebijakan publik. Dan dia memandang kebijakan publik dari sisi politik. Dari sisi administrasi, nanti masuknya dalam jurusan administrasi negara atau administrasi publik. Ya, di kampus-kampus lain kan ada jurusan administrasi negara atau administrasi publik. Itu dari sisi administrasinya. Tapi dari sisi politik, kita melihat dari sisi aktornya, kepentingannya, kemudian bagaimana dinamika di dalamnya. Juga banyak dikaji menggunakan pendekatan formal, ya. Tadi sudah kita bahas teknokrat. Jadi harus prosedur. Misalnya ada rencana pembangunan jangka pendek, rencana pembangunan jangka menengah, panjang. Dulu ada garis-garis besar haluan negara, ya. Itu sistem. Jadi bagaimana sistem politik menurut David Easton dan Gabriel Almond. Ada input, kemudian dikonversi, output. Nanti kita diskusikan itu di mata kuliah sistem politik. Ada kemudian institusionalisme, kebijakan kelembagaan. Siapa yang membuat kebijakan publik? Itu. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Mbak Eva. Tadi yang di pengertian politik ketiga kan di situ ada manipulation sama otoritas tentang pengertian seperti itu. Nah, saya ingin bertanya,
apakah anggota yang dalam rancang undang-undang tersebut itu mengalami otoritas maupun manipulation karena hasil dari rancangan tersebut itu hasilnya kurang rasional dari beberapa segi gitu. Terima kasih, Pak. Nah, sama-sama. Masuknya dalam membuat undang-undang apa, Mbak, contohnya? Kurang rasional. Undang-undang apa? Kayak undang-undang Cipta Kerja misalnya ya. Ya, Cipta Kerja Omnibus Law. Kan kadang dalam rancang undang-undang tersebut, para anggota tersebut saling berargumen kan. Seperti itu. Iya, pertanyaannya menarik ini. Itulah yang saya maksud dengan dinamika. Kadangkala, jadi begini, membuat kebijakan ataupun legislasi. Jadi proses legislasi di parlemen itu tidak mudah, ruwet. Jadi ada semacam daftar inventarisir masalah dulu, kemudian rapat anggota dewan dulu, kemudian ada semacam pembahasan di panitia kerja, ada pansus panitia khususnya, kemudian mendengarkan dialog publik, kemudian membuat redaksi. Redaksi itu jadi membuat rancangan RUU, misalnya rancangan undang-undang cipta kerja, kita membuat redaksi dulu. Pasal 1 apa, ayatnya berapa, pasal 2 apa, ayatnya berapa, dan seterusnya. Ruwet kan? Itu dibahas per pasal. Nah, masalahnya ada banyak partai politik di dalamnya. Bisa-bisa perdebatannya itu hanya 1 atau 2 pasal, itu perdebatannya semalam, Mbak. Nah, di titik ini kemudian gimana kalau perdebatannya semalam? Tentu harus ada semacam dialog, lobby, atau komunikasi yang baik supaya ada kesepakatan dan gitu. Itu yang dimaksud dengan dinamika. Lantas di dalam dinamika itu apakah ada persuasi, force, influence, koersi, atau apapun itu? Bisa jadi. Tapi tidak selalu. Itu semua tergantung konteksnya. Kita kan tidak tahu apakah anggota dewan sudah diancam atau tidak. Kok tiba-tiba tengah malam ada pengesahan RUU Cipta Kerja, gitu ya. Kita tidak tahu. Nah, tapi biasanya mereka akan berteriak kalau misalnya ada ancaman dan sebagainya. Namanya anggota dewan ya. Nah, selama ini kok tidak berteriak? Mungkin tidak ada. Itu hanya sekedar spekulasi. Sekedar kemungkinan. Namanya kemungkinan bisa benar, bisa salah. Namun poinnya, bisa saja ada tekanan dari pimpinan parpolnya untuk menyelesaikan hal itu secepat mungkin supaya segera disahkan RUU-nya. Bagaimana cara untuk mengetahui dinamikanya? Perlu dilakukan yang namanya penelitian lebih lanjut. Wawancara dengan anggota dewan, dengan pansus RUU tersebut, pokoknya dengan orang-orang yang berkaitan. Itu fungsi penelitian dalam politik. Supaya apa? Tidak dikira-kira, tidak spekulatif, tapi harus jelas, clear. Dalam ilmu politik kemarin sesuatu